ngebayar dengan nominal yang gede untuk foto. Aku kira photoshoot normal dong, ternyata photoshoot pakai bikini. Yang bikin melo tuh adalah Khalifa tuh tahu banget nggak mudah untuk menjadi seorang Frisley Herlin di titik ini. Ngelewatin banyak fase. Frisley sekarang udah punya cowok yang lagi deket apa enggak? Punya. Kata. Oke, di Versus Podcast kali ini gue udah kedatangan manajer dan artisnya. Manajer ini manajer hantu. Ada Alifa dan Frisley Marsha. Thank you. Thank you. Kita mau lihat seberapa kompak sih kalian antara manajer sama artisnya di Versus kita kali ini. Kayaknya nggak kompak deh. Iya deh. Katanya kalian udah kayak adik kakak apa segala macam itu. Ya saya percaya kita bisa menaklukkan Bisa, ya? dunia Indonesia. Ada hadiahnya, pokoknya kalau kalian kompak ada hadiah dari kita, dari Business Entertainment. Sumpah Dua kan katanya. hadiahnya kan? Dua dong. Kalau nggak salah 100 juta. Oke, udah siap ya? Siap. Kita buat Versus Podcast. Versus Podcast bersama Frisley dan Alifa. Oke, pertama, sebutin alasan Frisley mau dimanajerin sama Alifa dan Alifa mau manajerin Frisley. Dari Frisley dulu. Kenapa mau dimanajerin sama Khalifa? Yang pertama galak. Galak. Yang kedua, Gila banget sih, Dut. yang kedua untungnya orangnya konsisten, Oke, punya pendirian. oke. Oke lah. Tapi sebelumnya Frisley sempat dimanajerin kata sama seseorang, katanya terus bermasalah, YouTube-nya hilang apa segala macam itu. Wah, aku tahu. Ya, aku tahu kan mata-mata. Keren sekali. Wah. Bener nggak? Ini Iya. dari Google ya, pokoknya ya. Takut ya aku? Iya benar. Benar-benar. Jadi kamu ada trauma nggak sama punya manajer? Aku sih nggak, soalnya aku nggak pernah tahu uang aku berapa. Jadi mama, aku tuh selama ini kerja semuanya masuk ke mama. Jadi aku nggak Oke. pernah ngerti nominal. Tapi udah beres permasalahan sama yang waktu dulu. Itu balik lagi, aku anaknya nggak tegaan. Sebenarnya sudah udah dalam proses hukum juga kan, karena kan itu kan ya melanggar. Tapi aku sih masih mengharap ada itikat baik gitu-gitunya. Nah, jadi waktu itu belum terbayarkan ya. Apalagi sekarang Frisley punya channel YouTube sendiri. Ya gitu pokoknya. Ya, Padahal betul. itu juga YouTube aku. Itu juga lang- Frisley cuma iya. beda sama dia. Ya. Oke. Instagramnya juga hilang kemarin sama dia juga. Oh bukan. Oh, bukan. Oh, beda. Ya emang belum rezeki, nggak apa-apa. Oke. Tapi gara-gara IG hilang, aku mengganti banyak campaign. Iya kan, soalnya kan pasti Alifa juga stres ya, udah banyak yang Betul deal kan. banget. Aduh, apalagi waktu itu kita kondisinya lagi di. 1 hari sebelum berangkat ke Turki, dan aku akan syuting selama 1,5 bulan di luar Jadi negeri. kayak stres banget. Aduh. Tapi aku udah nggak bisa nunjukin stresnya, karena kan gini, kalau kata mama, semua yang akan terjadi itu memang sudah digarisin kan sama yang di atas. Jadi ya mau nggak mau, pahit nggak pahit. Walaupun kita makannya jadi mikir-mikir banget apa yang harus kita keluarin dan berapa yang harus kita dapetin lagi, tapi yaudah jalanin. Oke. Ada kemungkinan balik lagi Instagram yang lama? Kecil. Diurus? Oh, Kecil. Sudah diurus tapi kecil, karena orangnya tuh masuk ke IG terus nge-delete account. Itu sih. Oke, dari Alifa, apa yang ngebuat pengen mau manajerin Frisley? Apa ya? Karena anak ini baik itu udah pasti. Baik. Terus kayak punya kemauan gitu. Jadi kayak yaudah ya. Baik mah baik banget lah. Ikutin gitu. Di mana-mana kamu yang takut sama aku, ini kebalik. Tapi kan buat kebaikan kan. Iya kan, makanya aku bilang baik. Iya. Kayak kalau mandi harus diseret, dibangunin pagi Nggak, ya. itu udah keburukan banget sih. Itu menurut aku abis ini kalau ada yang nonton udah kayak Frisley gitu. Oke, yang kedua, untuk Alifa, harga Frisley lebih mahal jadi Marsha atau jadi Frisley? Dan untuk Frisley, lebih suka dapat peranan jadi Frisley atau jadi Marsha? Kalau aku Frisley. Lebih suka jadi Frisley? Frisley. Oke, kalau dari Alifa, lebih mahal mana? Frisley kali ya. Oh, lebih mahal Frisley daripada Marsha ya? Karena Marsha kan ngikut aja kan. Hmm. Maksudnya profesionalnya dia aja. Oh, tapi kan kalau misalnya manajerin hantu, maafin ya hantu maksudnya kan, kalau dia lagi nggak mainin Serem ya. prank gimana? Harusnya lebih mahal dong, ya nggak sih, lebih susah kan effortnya. Persetujuan juga sih Kak sama misalkan yang ngajak Ngobrol kita sama sama- aku, ngobrol sama Marsyanya kayak, oke kamu habis syuting nanti kita beliin syakar-syakar berapa banyak gitu-gitu nih. Oh, kamu yang Iya, nego. iya. Karena kan Marsha juga mintanya gak ribet kan, bukan minta duit. Oh, Dia iya. lebih minta kesyak-kesyak. Frisley yang ribet, soalnya Frisley minta jodoh. Oh, Salah ya? Salah jadi ya? inisialnya? Nggak tahu. Dari A sampai Z. Oke. Mungkin tadi ditayangin ya. Oke, ini jadi cut loh editor. Oke, mungkin kan jadi harga lebih mahal Frisley karena kalau Frisley makannya lebih banyak daripada Marsha ya. Kalau Marsha cuma Betul. cukup gulali
Frisly Second- ngambilnya yang banyak. Nah, jadi- Garam. Oke, jadi netizen mikirnya kalau jadi Marsha lebih mahal karena soalnya kan susah harus jadi hantu. Ternyata salah. Oke. Garam lo ngambil dari. Iya, aku ngambil garam. juga asin garam. Garam Aku- lo ngambilnya. Kamu ngambil garam? Iya. Udah keturunan Marsha juga ini. Jadi kalau misalkan kita makan misalnya kentang nih, Mas garamnya boleh tambahin nggak? Udah deh kita kentangnya misah ya. Karena dia sendiri kan garam itu banyak banget. Asin banget. Definisi udah habis kentangnya Karena tetap garamnya di. gini ada alasan. Jadi aku dari kecil kalau misalnya bantu orang, katakanlah bersih-bersih rumah orang ya, maksudnya bersih-bersih dari hantu, mamaku tuh nggak ngebolehin orang itu ngasih aku uang. Cuma Oke. boleh tuh dikasih garam 1 sendok. Bayangin dari kecil aku udah disuapin garam 1 sendok. Gimana nggak sampai sekarang aku makannya garam? Tapi garam beriodium kan? Garam apapun, karena kan gini, kalau menurut mama dulu garam itu untuk mempertajam, Oke. ucapan terima kasih udah cukup gitu. Betul. Oke. Berarti kalau mau ngundang Frisly gampang, ridersnya garam aja. Makanan Tapi asin. Itu garam bonus aja, selebihnya nggak boleh garam. Iya, kalau itu Kak Khalifa maksudnya gimana sih? Nggak ngerti aku. Kalau garam itu cuma bonus aja. Iya, selebihnya aku tuh ridersnya harus ada anjing, ada kucing, ada kura-kura, enggak juga. Enggak lah gitu. Canda Nggak ya, ada guys, ya? riders. Oke. Tapi Frisly kamu lebih suka jadi produser apa jadi pemain? Kan katanya mau jadi produser film Marsha juga. Jujur aku produser sih. Maksudnya di belakang layar aku lebih suka. Karena gini, aku tuh tertarik, aku tuh yakin karena selama ini aku ketemu sama banyak orang, aku tuh ngelihat banyak banget talenta dari orang-orang yang tidak tereksplor, tidak ada wadah. Itu tuh keren-keren banget. Jadi mungkin kalau aku ada kesempatan bisa menjadi seorang produser atau bisa untuk menjadi wadahnya mereka-mereka yang memang layak untuk ditonton, aku mau banget. Oke. Jadi cocok banget. Besok undang lain buat posisi belakang layar bahas tentang produser ya. Oh, boleh, boleh. Oke, yang ketiga. Apa Afifah? Apa yang disuka dan gak disuka dari Frisly? Dan Frisly apa yang disuka dan gak disuka dari Alifah sebagai manajernya? Frisly dulu deh. Frisly dulu. Kamu dulu deh. Ya, Kak, kamu. Aku ya, kalau yang aku suka dia tuh jadi kakakku banget dan Kakak. aku tahu kita berdua saling sayang. Kalau yang nggak disuka, dia tuh anaknya insecure. Sebenarnya sama, banyak kesamaan banget. Dia tuh anaknya insecure. Padahal kayak gini, katakanlah bahasa halusnya atau bahasa simpelnya itu kupu-kupu itu tidak pernah bisa melihat kalau dia itu mempunyai sayap yang indah gitu. Iya. Dia tuh nggak pernah ngelihat kalau dia tuh punya banyak kelebihan. Makanya aku ketika ketemu orang lain, aku tuh dengan sangat bangga memperkenalkan dia ke orang-orang. Kayak Kak Alifa tuh bisa ini, bisa itu, bisa ini. Karena biar orang tahu dan dia sadar kalau dia tuh sangat amat Bertalenta. iya bertalenta lah gitu Tapi dia gak insecure. banget. Yang Sama, kan, kalau yang nggak aku suka dia tuh gengsian dan dia orangnya walaupun dia salah dia nggak mau yang namanya bilang dia salah, sekedar bilang oke aku salah, oke ketinggalan, oke emang aku lupa, itu tidak pernah terucap kalau nanti sampai di rumah. Dan kadang dia tuh kan ya wajar kalian namanya nemenin aku yang syutingnya malam capek. Kalau udah malam-malam syuting kayak gitu dan udah mulai lokasi kurang baik, dia tuh mukanya ditekuk. Gitu sih yang aku nggak suka. Jadinya maksudnya kan kalau kita kalau di dunia internet harus banyak peres ya. Dia nggak bisa Betul, peres. nggak ya. bisa. Nggak bisa peres. Gak bisa, parah aku tuh sampai yang bener-bener chat Kak nggak boleh gitu gini. Karena kadang tuh aku yang nggak enak. Ya. Padahal maksud Khalifa pun melindungi aku dari orang yang kurang baik ya. Maksudnya kayak udahlah daripada lo basa-basi mendingan udah enggak gitu. Iya, iya. Tapi dia gitu. Dari Alifah, apa yang disuka dan gak disuka dari Frisly? Yang disuka dulu. Yang disuka. Ya banyak lah. Apa ya? Baik sih. Baik. Maksudnya baik. Dia tuh kalau orang lihatnya cuma dia baiknya kayak ini, cuma dia segini. Tapi menurut aku dia semuanya baik. Oke. Gitu. Semuanya beneran. Ini sebenarnya nggak peres-peres ya. Maksudnya dia baik kayak misalkan dia ini apa yang aku rasain gitu ya. Dia cuma punya uang segini gitu. Tapi kalau dia emang niat mau ngasih gitu, maksudnya ya udah gitu. Aku besoknya udah gak punya uangnya, tapi aku emang niat mau ngasih gitu. Itu sering terjadi. sering terjadi gitu. Ini dermawan berarti. Iya, Tapi bener dermawan. Kak, aku nggak bohong Dermawan katanya banget dia. dia. Ini fakta ya, maksudnya bukan aku bagusin aku ya, Iya. tapi Khalifa tuh kan tahu semuanya ATM, kupinnya Iya. apapun m-banking. Jadi pada saat kita lagi pergi kayak Kak, kayaknya tarik uang deh. Tadi aku ngeliat ada kakek-kakek atau apa kasih. Tiba-tiba aku Kak, di ATM aku sisa 124.000 gitu. Itu tuh Dikasih semua. Pernah, jadi kayak sisa segini. Kak, tahan ya. Karena aku tuh gini, aku lebih happy ngelihat orang makan Iya. daripada aku yang makan. Oke. Itu hak kasih. Dia tuh lebih ngeduluin perasaan orang dulu sih. Gitu. Maksudnya
tanpa mikirin dia tuh kayak gimana ke depannya gitu. Sebenarnya bagus. Cuma kan dia harus udah bisa menyortir itu sebenarnya ya gitu. Karena dia tuh baiknya udah terlalu kelewatan menurut aku gitu. Jadi kadang-kadang dia jadi sedih sendiri, melo sendiri. Kita tuh yang kayak ya sama kayak Marsha ya udah kan gue udah bilangin gitu. gitu. Itu sih yang batu dari aku. Tapi kan kalau kamu dengan berbuat baik pada orang yang membutuhkan, rezeki kamu Iya, tidak akan putus betul. kan. Iya, kalau yang membutuhkan. Kadang Kadang ada yang salah. nggak butuh-butuh Iya. banget, tapi aku kasih terus. Itu sering Salah. juga. Jadi Alifa yang menyortir itu ya. Iya. Jangan Sekarang Frisly iya. jahat nih gini-gini. Enggak sih, bukan yang kayak jangan nih jahat, kamu baik seperlunya aja. Udah Iya, gitu. digituin Nggak doang. boleh yang berlebihan, karena di saat kemarin kamu ngedown kayak gitu aja, kita yang orang terdekat kamu udah kayak oh ya udah lo sakitnya kan sendiri gitu. Kita Iya. yang di samping lo cuma bisa bilang sabar, tapi yang ngerasain kan lo gitu. Setuju. Gitu. Kalau nggak sukanya tidurnya kadang kalau misalkan kita udah pulang cepat nih susah banget, tetap disuruh tidur kayak handphone tetap diambil, tetap tidur itu jam 6, sedangkan besoknya kita harus ada palingan pagi gitu nih, tidurnya susah, game terus ya itu dong sih paling Sama dari dibangunin terus ya. game dulu. Bang, mabar bang. Tapi pernah nggak satu saat nggak datang di satu event karena dia ketiduran? Oh enggak sih, Enggak. aku udah prepare dari jauh-jauh hari. Kadang aku suka sampai bohong-bohong sama dia kayak, Kak besok palingan jam berapa? Jam 7, padahal palingan jam 9. Itu sering terjadi. Oke. Karena biar dia bisa tepat waktu kan. Karena anak ini kan kalau misalkan kita nggak gituin, tidurnya suka-suka dia Setuju. gitu. Ini salah satu trik sebagai seorang manajer artis ya, harus Iya, bisa iya, ngakalin artisnya supaya lebih dimajuin. Sekarang tahu-tahu suka ngeliat, karena gue juga pengalaman artis juga. Karena mendingan kita nunggu di sana gitu Iya. daripada kita ditungguin karena nanti jadi omongan gitu kan. Sebenarnya kalau aku bukan yang nggak mau nungguin, aku tuh gini Kak. Aku sadar kelemahanku. Ini sifat buruknya Frisly ya. Siapapun yang nanti akan menemani Frisly itu harus Berarti tahu. bukan cuma kamu doang, banyak yang kayak gitu sebenarnya, cuma pinter-pinter kita sebagai orang yang nemenin gitu. Iya, aja. tapi sifat buruknya aku tuh geraknya lambat banget Kak. Iya, benar. Sumpah, aku tuh geraknya lambat banget. Aku nggak bisa makeup. Tapi kan ada beberapa hal yang kayak membutuhkan aku setidaknya touch up, makeup terlihat lebih cewek dan cantik. Ini nih suka banget aku jadi perempuan. Sedangkan aku tuh kayak Ya bertolak kayak belakang enggak banget deh. kita nih. Iya, aku tuh cuek, aku tuh tomboy bodo amatan. Aku tuh bisa kalau misalnya mau boleh ya jadi Frisly yang aku mau abis mandi, gak mau makeup, rambutku cuma di hair dryer, udah aku kuncir uol-uol. Iya. Tapi ini kan nggak bisa sama dia. Sedangkan aku untuk gerak tuh kayak gitu kayak gitu. Tapi kamu ada kasih libur nggak sih Alifa dalam seminggu, misalnya ada libur berapa hari atau selama ada kerjaan Frisly emang mau apa gimana? Libur sih, aku seminggu sekali libur. Seminggu ada sehari libur. Dan aku jadi lebih, maksudnya kalau soal libur gitu aku senang-senang aja nemenin, karena aku bisa tahu nih aktivitas anak ini gimana. Karena kan kalau dia tuh nggak ditemenin sama atau aku atau ada Nunes adiknya, itu dia tuh suka bablas, dalam artian kayak apa aja dibeli, hal-hal yang gak penting tuh suka dibeli sama Tapi- dia, rentel kayak tapi semacam- bukan nih. enggak, Iya, sabar. pulpen aja Nah iya yang itu nggak borosnya dipakai, nggak gini. dibeli. Takutnya kan borosnya salah gini. Kalau temen-temen seumuran aku itu belinya barang-barang brand. Nah, Aku tuh Khalifa adalah orang yang selalu ngingetin, Cis kamu tuh perlu beli ini, beli aja. Iya. Nggak kok uang berapa puluh juta ini bisa dipakai buat DP mobil menurut Iya. aku. Tapi yang aku beli pulpen, sumpah penghapus gambar-gambar strawberry itu dibeli kan kita sampai si lainnya Frisly mungkin yang orang nggak tahu iya, ya. bener-bener. Nggak ada yang tahu. Orang-orang nggak tahu. Kunciran, Hah? kunciran kan sekedar kunciran itu aku bisa beli berbox-box cuma karena iya, warnanya itu warna-warni. banget. Padahal tuh yang dipakai itu aja. Oke. Jadi kalau orang Tapi nanya, dia tuh suka ngumpulin kayak gitu-gitu. Kadang suka ke Bintal kemana-mana gitu kan. Kak ini di mana? Ih tadi kan kamu yang naruh gitu. Makanya kalau yang kayak gini-gini tuh jangan dibeli karena kecil kan barangnya. Iya. Itu Marsha kali yang minta ya. Enggak, ini lebih ke fresh memang nih dia nih. Maksudnya cuma mau bulan doang. mainan. Penghapus, mainan, terus kayak Kinder Joy. Cuma nyari, cuma nyari ini doang, mainannya doang. Kayak gitu-gitu. Dia tuh seneng ngumpulin mainan-mainan kecil gitu. Sisi unik lainnya. ya, sisi lainnya seorang Frisly ya, ternyata yang netizen mungkin juga nggak tahu. Iya nih. nggak ada Kita nggak ada yang korek tahu. dari di belakang Nggak layar. ada yang tahu. Makanya kalau ke mana, kalau ke mall misalkan ya lewatin toko mainan, aku tuh selalu seret dia kayak. Ini kita lewat ini jangan lewat sini, Iya, iya. muter-muter. Misalnya dia ngeliat nih tempat mainan di sebelah kanan, dia ngajak aku jalan muter ke kiri, muter gitu. So gue iya, kayak perasaan di depan ada Toys Kingdom gitu, nggak ngelewatin. Mungkin dia karena ketularan Marsha, karena Marsha anak kecil, jadi Iya mungkin sih, ke bawah mungkin kali sih, sifat. Iya sih bisa jadi mungkin Jadi ya. karena anak kecil kan, jadi di jiwanya Aku dia masih nah anak-anak. gitu. Iya. Aku tuh ketemu misalnya temenku punya adik cewek. Happy banget aku karena setiap main tuh aku maunya Kak, kita ke mall dulu ya beliin Iya, mainan buat dia beli- gitu. oh. Padahal aku beli buat dia mainan 2, buat aku 5. Itu beneran, itu sering banget kayak gitu. Beneran Kak? Oke. Wah, itu sisi lain. Siap. Oke. Yang keempat, kejadian apa yang membuat Frisly paling marah ke Alifa dan Alifa paling marah ke Frisly? Pernah nggak terlepas untuk kalian untuk saling lepas? Saling lepas tuh Saya gue mau nyudah dari Alifa pengen Nggak jadi pernah. Frisly mau nyudahi. Enggak sih, karena kita
punya perjanjian kalau kita kesel ya udah Selesaiin hari itu. Sekalipun aku kalau minta maaf tuh by chat ya gitu. Ya udah hari itu aja masalah kita. Perjanjiannya itu sih ya. Iya. Apa kejadian yang membuat kalian paling marah? Pernah apa? Nggak ada sih aku sejauh ini. Paling bete-bete biasa aja. Bete cewek ya? Paling marah kayaknya ada di kemarin tuh apa ya yang aku sama. Oh, nih. Khalifa sebenarnya dia tuh nih aku bilang kan kita tuh punya kesamaan. Aku tuh insecure. Oke. Sedangkan Khalifa tuh happy banget kalau ngelihat aku tuh lagi nyanyi. Dia tuh seneng kayak ngelihat aku, kamu tuh bisa nyanyi gitu. Kamu tuh nyanyi, kamu tuh dance, kamu tuh oke. Dia tuh sering kalau aku lagi nyanyi tiba-tiba live. Oh iya. Terus pada saat live kan fans aku tuh kayak nge-record ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Aku tahu niat mereka baik karena membanggakan aku. Tapi kan maksud aku tuh nggak pede. Yang pertama, yang kedua, kalau live tuh kadang mungkin dengan aku yang tidak tahu pada saat itu lagi live ada kata-kata yang terucap yang kurang baik atau gimana tuh aku tuh takut banget. Takutnya gini, aku bukan orang yang jaim, aku bukan orang yang ngejaga image, tapi aku tidak mau menyakiti orang lain. Takutnya ada kata-kata yang kurang baik atau namanya kita lagi bareng-bareng sama temen-temen ada gosip-gosip dikit, wajar ya kak. Tiba-tiba ke record itu tuh fatal menurut aku. Jadi waktu itu kemarin sempat itu doang satu kali. Marahnya tuh kayak kak, Kenapa nggak aku bilang? Karena iya bisa kak, bilang aku gitu. nggak suka ya karena biasanya dia bilang izin. Tapi pada saat itu kayak antara dia lupa sama apa pokoknya dia bablas aja. Jadi aku kayak kak, aku nggak suka ya kayak gini, nggak boleh lagi ya gitu doang. Tapi abis itu udah baik-baik aja. Kita nggak pernah berantem lebih dari 1 hari. Iya. Oh, Nggak maksudnya pernah. nggak lebih dari sehari. Karena gini, perjanjian dari awal kata-kata maaf, tolong, terima kasih itu hal yang simple tapi harus selalu kita lakukan. Iya. Setuju. Jadi aku kalau misalnya ngomong Khalifah ambil itu dong, nggak pakai tolong, nggak akan diambilin. Dan Oh, sebaliknya. Pura-pura budek aja gitu Iya. kan. Oh, Kayak sampai gitu. dia bilang kak tolong, oh ya udah aku Baru. ambilin gitu. Ini pembelajaran juga nih buat teman-teman, Iya. buat kita juga ya, buat Iya. selalu mengacarkan kata tolong, Maaf, terima kasih. Simple banget kan padahal. Iya. Kalau Alifa cuman tolong sama terima kasih. Maaf nggak ada. Iya, Oh, maafnya iya. di chat. Chat. Maafnya sorry-nya di chat, tapi dia maafnya gengsi di chat. banget. Astagfirullahaladzim. Gengsi banget ya. Karena gengsi mengucapkan kata maaf ya, Liva ya. Aku lebih berani ngomong maaf di chat gitu karena kan kayak Melo, anaknya Melo. ya, udah kayak aduh gue kalau minta maaf pasti gue nangis nih. Iya, anaknya gitu. Oke. Apa sih yang ngebuat Alifa paling nangis ngeliat Frisly dan Frisly paling nangis ngeliat Alifa? Pernah nggak kalian nangis-nangisan berdua bareng? Kan kalian berdua ini sama Melo kan? Pernah. Kalau apa kejadian apa? Iya apa ya, sama lagi gue juga jadi sedih. Sama titik terendah kalian gitu berdua. Khalifa itu anak perempuan satu-satunya di antara semua saudara yang bisa dibilang bebannya juga banyak lah. Udah, kalau ngomong keluarga kita cemen ya, tapi gini, yang bikin Melo tuh, oh ternyata itu tempat Udah siap. tisu. Yang bikin Melo tuh adalah Khalifa tuh tahu banget nggak mudah untuk menjadi seorang Frisly Herlin di titik ini. Ngelewatin banyak fase, melewati banyak proses. Dia tuh orang yang lemah. Jadi kalau misalnya lagi ada hujatan-hujatan hate yang parah banget sampai bobo keluarga tuh pasti aku yang maju. Oke. Tapi sebaliknya kalau aku lagi ada apa-apa juga Khalifa tuh udah pasti maju tapi secara diam-diam gitu. Itu kali ya kalau dari aku. Kalau dari Khalifa nggak tahu. Kalau dari Alifa apa titik terendah Pertanyaan selama tadi apa sih? Yang bikin Melo nangis-nangis. Atau titik terendah kamu selama jadi manajer Frisly apa? Titik terendah sih sejauh ini kayaknya belum sampai terendah banget, belum pernah ya. Tapi sampai bikin nangis tuh kalau dia udah ngerasa capek banget gitu kan ya. Karena dia kan anaknya kan cheerful kan, kayak ceria aja gitu. Terus kalau dia tuh kalau nangis tuh nggak pernah yang di depan aku gitu. Pernah sekali waktu itu udah lama banget tapi awal-awal ya udah ngerasa capek banget, aku bilang gini, ya udah kalau kamu capek ya istirahat gitu kan. Liburan dulu, Segala sesuatu yang gitu. nggak bisa kita paksain kalau kita juga nggak mau gitu kan. Terus ada titik kecewa sama orang, sama ini sama itu, dia tuh cuma bisa nangis di kamar mandi. Terus aku yaudah sedih aja ngeliat dia kayak gitu karena nggak pernah gitu kan lihat dia yang nangis sampai segitunya gitu. Terus dia tuh kuat banget gitu, maksudnya Sama dia juga kuat. pokoknya kita tuh cewek-cewek ini deh Wonder Woman lah. Iya. Saling hugs dong Frisly sama Alifa. Gengsi. Ini gengsi berdua deh udah bener Iya deh. sumpah, karena udah terbiasa bareng, ibaratnya kayak ngatain tuh udah kayak sesuatu hal yang bukan ngasih tahu ya, bukan Dek jangan kayak gitu, enggak kayak gitu, lu mah gini gitu. Kayak gitu. Udah di fase yang itu loh, Iya. saking sayang. Untuk pertanyaan kelima nih ya, selama Frisly di manajerin sama Alifa, kerjaan apa yang paling bikin Frisly shock? Mungkin shock karena harga terlalu tinggi atau shock lokasi yang super horor atau apa? Pernah nggak kejadian apa yang paling membuat Frisly shock nih kerjaan dikasih sama Alifa? Apa ya? Apa ya, kayaknya sempet deh ada yang aku kayak Kak nggak mau gitu. Yang mana ya? Yang berhoror-hororan?
Oh enggak, lebih ke binatang sih. Yang waktu itu kamu nggak mau kalau ngurusin itu buaya. Jangan serem amat suruh ngurusin buaya. Apa itu Jadi syuting? ada syuting. Ah. Jadi pokoknya tuh harus menggantikan profesi. Oh, Misalnya pawang oke. buaya, aku harus menjadi si pawang buaya. Oke. Ya takut kan masalahnya gini. Seindigo-indigonya aku, hantu takluk kalau tuh buaya nyangkem aku kan kenapa-napa. Itu doang. Sejauh ini gini, aku tidak pernah bilang enggak untuk kerjaan selagi aku mampu. Dan Kak Alifa juga udah tahu kalau yang tidak aku banget nggak akan itu. Nggak diambil. Paling adanya tuh aku pernah dapat tawaran. Jadi kayak orang tuh ngebayar dengan nominal yang gede untuk foto. Aku kira photoshoot normal dong, ternyata photoshoot pakai bikini. Lah, aku di Bali aja pakai bikini tuh depan Alifa doang. Ini mau foto. Itu tuh udah hal yang tidak mungkin gitu. Jadi tuh kayak bye langsung blok. Jadi mau bayaran semahal apapun kalau yang berbau-bau unsur seksi Frisly nggak mau Enggak, ya? enggak. Aku kerjaan aja kalau ada kayak series yang adegan-adegan maaf ya tapi kayak 18 plus dan kissing dan lain-lain. Kalau cuma angle kamera aku fine, tapi harus dilakukan enggak. Oke. Masih Alifa pertawaran yang paling ekstrim yang ditawarin ke kamu buat Frisly apa? Sama kunci manajer Frisly. Apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada netizen yang macam-macam. Ada yang misalnya minta ini dong PAP apa sih? Oh misalnya ini, pap atau apa? ini gitu. apa tuh? Apa sih itu? Oh enggak ada. Foto Yang gimana, kurang ajar kayaknya enggak ada deh, alhamdulillah. Kayaknya orang juga tahu deh aku lebih ke kayak anak kecil. Indigo. Paling disuruh kayak bacain baca bikin dia udah cerai, bikin buat balikan gitu. Aku kayak kalau itu mah aja pengacara, aku bilang kayak biar mereka damai. Lah aku anak indigo gimana? Aku mau oh ini ada genderuwo, ini genderuwo pasangan. Jadi sesama pasangan genderuwo harus bersatu kan nggak bisa. Oh iya, dia Itu sih paling nggak masuk. Orang-orang ngelihat kamu anak indigo pikirnya bisa menyatukan mereka kembali dengan Iya, kamu ya. susah. Oke, Bisa. ternyata itu nggak bisa ya, Blizzard ya. Oke, yang terakhir nih. Apa target dan harapan Frisly 5 tahun ke depan buat Alifa, dan target dari Alifa buat Frisly 5 tahun ke depan? Dari Frisly dulu buat Alifa apa? 5 tahun ke depan aku yakin Kak Alifa sudah bisa mempunyai satu usaha yang settle. Udah ada satu usaha yang jelas. Karena dia tuh ya itu insecure-nya itu, aku mau ngedorong kayak gimana pun kalau dianya mau diem aja nggak akan bisa maju gitu. Sedangkan selama ini aku tuh yang support, yang kalau udah kayak aku ngelihat kan, maksudnya selama ini kan kita sangat amat terbuka ya dalam segi nominal, dan aku bilang Kak Alifa, kamu punya segini, kamu beli mobil, kamu beli ini, kamu DP rumah. Aku yang ngotot, enggak lah Cis, aku nggak bisa nyetir. Kak, ini bukan masalah nyetir atau tidak, tapi invest itu perlu gitu. Setidaknya kamu mau kemana pun tuh kepake ini itu. Jadi aku yang harus bawel tentang hal itu. Kalau Kak Alifa lebih ke aku ke hubungan orang lain kan, tapi kalau aku lebih ke hal-hal kayak gitu tuh emang perlu dikasih tahu Kak Alifa. Jadi aku berharap dia punya usaha yang settle, sudah menikah kali ya 5 tahun. Ya udah kali ya. Nah, Amin. Amin. Gitu sih. Dari Alifa apa buat Frisly 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan semoga udah nikah juga. Oke. belum lah. Udah dong, gak usah udah terlalu lama-lama ya. Amin. Terus dapetin pasangan yang seiman, seamin. Terus yang bertanggung jawab, yang bisa bahagiain Frisly, karena aku tahu banget dia kayak gimana. Jadi kayaknya kalau misalkan ke depan dia jauh lebih capek, kasihan gitu kan. Semoga ke depannya ya bahagia sih paling penting. Secara cuan? Secara cuan Kerjaan? ya semoga makin baik gitu. Marsha masih ikut terus 5 tahun ke depan? Pasti sih. Itu kita berdua Oh, iya, pasti sama, sih. iya. Tanyain nggak? Iya. Itu pasti sih kayaknya Marsha. Dia emang nggak mungkin. Karena udah ada perjanjian, Marsha bilang kalau nanti aku punya anak, Marsha akan menjaga anak aku nanti. Oh iya, tadi si Marsha sempat bilang. Iya kayak gitu. Dan 5 tahun ke depan pastinya Frisly sama Alifa juga nggak bakal lagi ngepas ya, kita doain. Selalu bersama kalian. Amin. Oh iya amin, Insyaallah, amin insyaallah. Yakin sih kalau itu aku. Dia kalau lepas dari aku jitakin terus. Kirimin Marsha tiap saat. Oke, ini Marsha dilarang buat masuk kamar kalau udah nikah dia nggak mau dia. Iya, posesif dia. Posesif. Kasihnya jadi cowoknya dia sama Marsha. Nggak apa-apa, Marsha nggak akan ngapa-ngapain gitu. Oke, pertanyaan terakhir yang harus dijawab barengan ya? Barengan ya? Dengan cepat. Dengan cepat antara Frisly sama Alifa sebagai manajer. Duh, Apa? Itu sampai 3 nanti. Itu sama tiga. Kayaknya seru beli. Frisly sekarang udah punya cowok yang lagi deket apa enggak? Punya. kata. Nah, Punya. Gini, kalau dari aku kenapa nggak tahu? Kenapa nggak tahu? Kalau aku nganggapnya udah, kan aku nggak tahu dari sisi dianya. Oke. Tapi kalau
intens ngasih kabar ada. Berarti gebetan dong. Gebetan. Belum nembak tapi berarti kan? Nembak tuh nggak penting buat Frisly. Yang Oke. penting cowoknya bisa menunjukkan ke aku kalau dia bisa menjaga hati dia menjaga sikap dia bisa menghargai orang lain. Udah lolos deh gitu. Udah itu doang Yang dibilang. penting ini doang sih, cowoknya tuh harus kayak ya lo kalau mau deket jangan cuma sama Frisly gitu, tapi sama semua Sekitar orang-orang aku karena aku tuh Frisly. orangnya mikirin orang lain. Jadi kalau cowok deketin aku cuma mau sama akunya aja terus Oh, gitu. itu nggak akan masuk ke aku. Oke. Aku pacaran nggak pernah berdua Iya benar. Bawa Alifah. Sama aku, sama Ojan gitu. sama Makanya adekku Nunes. baru banget tadi ini, Cis, besok-besok kamu kalau mau jalan, aku nggak usah ikut deh. Baru tadi kita ngobrol kayak gitu, enggak, aku nggak mau ikut. Kamu udah gede, coba aja kamu evaluasi diri kamu sendiri. Berdua aja udah cukup. Sebenarnya gini, bukan aku Nah, mau, beda tempat aja, Pak. bukan aku selalu ngajak ke Alifa untuk ke hubunganku. Aku punya trauma sebenarnya Kak. Aku Iya. pernah digebukin sama mantan pacarku yang sudah lama. Digebukin jadinya tuh punya trauma. Bagus sih tapi. Udah lama sih ceritanya. Pernah cerita satu kali lah. Iya, Waktu itu di Kak Ita. Cerita. Iya, terus itu tuh aku udah fisik abuse, mental abuse. Jadinya tuh aku punya trauma yang ketika aku jalan atau ke tempat ramai tuh aku bisa gemeteran. Nah, kalau ada Kak Alifa tuh aku ngerasa safe, ngerasa tenang. Jadi kalau aku pegangan tangan sama dia, aku tuh kalau jangan kan itu kamu main film, nyata-nyata nih mau reading, aku pasti pegang tangan dia. Kak Alifa yuk masuk dulu ke ruang reading. Iya, Gak mungkin aku sendiri. Karena aku udah punya rasa trauma itu, jadi udah yang ya pelan-pelan sih aku belajar ya untuk mengalahkan rasa takutku, tapi nggak mudah, masih Tapi Kak proses. Alifah untuk yang cowok yang sekarang lagi deket sama Frisly, kamu setuju nggak? Eh, Karena dia bakal nemenin terus nih, dia harus setuju dulu nih. Setuju 70% lah. 70%, belum 90% ya. Belum sampai situ, karena masih pengen tahu nih sejauh mana dia seriusnya bukan dalam arti kayak mau nikah ya, bukan kayak lo tanggung jawab. Maksudnya kan kalau misalkan udah sampai pacaran berarti kan tanggung jawab dia juga melindungi Frisly kan. Iya, setuju. Sejauh ini kan Frisly cuma sama mami, sama aku, sama keluarga aja gitu kan. Aku Jadi preman, kalau Kak. Iya. Beneran, tapi aku preman. Evan berantem sama orang, diberantemin sama cowok, yang maju aku. Iya, dia yang Oke. sampai di chat itu cowok itu. Cowok itu bener-bener aku chat, aku sampai suruh kalau mau datengin Evan gak usah ke Evan, aku cari alamatku, aku gituin. Perlu gue kasih alamat nggak? Sampai minta maaf. Iya. Aku tuh preman buat orang lain, tapi buat diriku enggak. Iya. Melo, Itu katanya, Frisly. melo. Tapi orang tuh yang pada di preman sama Frisly pada takut nggak sih karena kamu anak indigo? Pernah ada yang takut nggak? 80% takut ya, karena mungkin mereka taunya aku tuh berani gitu. Karena gini, aku tidak mungkin berani ngegas ke orang kalau aku salah. Tapi kalau Oke. aku sudah tahu dia yang salah, kalau dia belum minta maaf, aku akan cicer terus. Oh, oke. Gitu. Jadi Alifah calon yang deket sama Frisly dari kalangan mana? Bukan dari artis bukan? Bukan. Oh, jadi bukan dari artis ya. Ini udah kasih bocoran bukan dari artis. Tapi termasuk entertain. Iya, Pokoknya tapi bukan. enggak gini. Ya udah diem dulu. Aku aja. Enggak. Aduh, jangan gitu enggak. Diem. Enggak, gini pokoknya dia laki-laki. Dia mengerti tentang entertain, dia paham, dia mengenal aku, mengenal keluargaku. Ya, aku tertarik sama dia. Oke. Ya, semoga dia juga tertarik sama aku. kita gitu. tunggu launchingnya sebentar lagi. Aduh, enggak sebentar lagi, enggak Di sebentar. sini boleh ya? Enggak sebentar lagi launching di Sekarang sini. sini dong, sini dong, di sini dong. Eksklusif. Kamu sabar Kak, ini kan podcast belakang layar, Oh, kenapa iya. podcast hubungan? Jadi podcast gosip. Jatuhnya launching cafe. Doain aja yang baik-baik, Amin. tapi belum tahu kapan. Kalau dibilang dalam waktu dekat, ini masih lama banget. Masih Pengenalan chill, dulu lah. kenal banget. Ya kali, aku aja yang nanya ke Alifa. Oke. Banyak netizen yang bertanya di luar sana, seorang Alifa yang 24/7 bareng sama Frisly Oh, iya, itu tanya. punya gebetan apa enggak? 1, diam. 1, 2, 3. Enggak. Oh. Kamu pasti tahu. Iya enggak. Emang ada gebetan? Karena aku juga nggak ngizinin. Kenapa kamu Alifah Nggak, aku posesif posesif. banget loh? Iya, Hey, posesif aku banget. posesif banget Kak. Kalau main handphone aja depan, kamu chat sama siapa sih? Pasti kayak gitu. Nah, Iya, ini balas orang gitu ya. Oh, gitu doang. Gengsi. Posesif banget. Nggak gini. Khalifa sudah 2 kali kenal sama orang yang salah. Buat aku ya, salah. Khalifa itu sama kayak Frisly. Dodol lah ibaratnya kalau udah suka, kepala tuh di kaki. iya. Beneran deh Kak. Jadi buat kamu yang mau dekat sama Khalifa harus lewatin Frisly dulu. Kalau buat Frisly udah yes, tau lah ya berhadapan sama anak indigo tanpa kamu harus kenalin diri, aku tahu semuanya. Jadi no, masih belum. Dan kalau bikin cuma kalian berdua. Hah? Kalau bikin sebelah aja kali tanya. Kita apa enggak nih? Nggak gebetan apa enggak? Siapa nih sekarang nih? Dari kalangan entertain apa enggak? Oh dari. Dari
bego dia. Sama. Salah. Ya sama kalau tentang jomblo mah sama kita bertiga. Oh kita geng Joba. Joba. Jomblo bagi Tapi ya. akan duluan sih kak. Oh iya, bentar lagi kalau dari ceritanya tadi ya. Belum Iya, tahu. bentar lagi. Enggak lah, jomblonya masih. Iya masih belum tahu. Lama aku tuh lama banget kalau jomblo. Ya, paling Enjoy. tahun depan. Tahun depannya lagi lah. Amin, amin. Nanti pokoknya bareng Alifa, Frisly kita dapat undangan nih Frisly dan Alifa menikah ya Bapak Frisly juga kan. Amin. Siapa tahu nikahnya satu gedung berempat. Soalnya. Patungan. Patungan ya. Biar- Biar sekalian. Hah? 36 sekalian. Oh jatuhnya itu bukan nikah masal. Nikah masal. Masal sih. Oke, Frisly sama Alifa kalian berdua benar-benar kompak, luar biasa. Kita punya hadiah nih. Karena kalian kompak. Wow. Kita punya hadiah namanya Bantal Podcast Belakang Layar, bantal guling pensil nih buat Alifa udah Weh, namanya. ini beneran lucu banget. Frisly. Ada pensil. Oh ini kayak guling beneran bisa kita Beneran, push ya. belakang layar. Karena Alifa kan suka tantangan kontrak bentuknya pensil tuh. Oh betul banget. Kalau Frisly kan suka penelusuran tengah malam buat bobo kan. Buktinya aku juga beli pulpen sama penghapus, aku butuh pensil. Oh iya juga ya, buat temennya ya. Iya. Bener-bener. Jadi udah nggak perlu beli-beli lagi ya. Nggak Tetap perlu. beli sih. Oke. Oke, thank you banget buat Frisly sama Alifa udah mampir di podcast Sama-sama. Layar kita. Pokoknya sehat selalu, lancar Amin. terus karirnya. Salam Amin. buat Marsha juga, Oke. buat keluarga semua. Amin. Terus semangat ya buat Alifa juga. Kasih. Terus berjuang, terus dapat harga yang bagus, jadi manajer yang luar biasa buat Frisly. Amin. Iya harus dong harus. Kita collab lagi ya di sini ya? Harus. Kalian buat semua teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe terus juga komen di bawah kira-kira besok kalian mau takut bilang siapa lagi yang kalian mau dengar ceritanya eksklusif cuma di podcast Berlayar Bis Entertainment. Bye bye. Bye.